Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Biarlah semua kita dapat melaksanakan walaupun via online. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan naikkan pujian bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita akan menjadi dari awal dengan hati yang lebih sungguh lagi untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak.
Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Bapa pada pagi yang indah ini, di mana Engkau kumpulkan anak-anak kami, untuk kami dapat bersatu, berkumpul, untuk dapat memuliakan nama-Mu, memuji-muji nama-Mu, serta merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kuasai kami semua Bapa, semua kami, setiap jemaat yang mendengarkan walaupun via media elektronik. Biarlah Engkau berkati Tuhan, supaya dapat mendengar dengan jelas dan baik, sehingga nama-Mu dibesarkan. Juga setiap firman-Nya akan ditaburkan menjadi benih yang tumbuh di dalam hati kami, sehingga membuat tumbuh berkembang, sehingga iman percaya kami lebih lagi iman kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Kuasa Kebangkitan. Dalam merayakan hari Paskah ini, biarlah kita punya kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kami terus mengiring bersama dengan Tuhan Yesus, supaya terus kita bertumbuh dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan dari Markus 16 ayat dari 1 sampai dengan 8. Yang demikian bunyinya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Jadi ayat 1 sampai 3 yang pertama adalah ketiga ibu ini mau datang ke kubur Yesus sebetulnya untuk menghormati sebagai orang yang terkasih, menghormati keluarga terdekat atau yang terkasih atau saudara-saudara kerabat, untuk meminyaki Yesus dan merempah-rempahinya. Maksudnya kalau menurut adat kebiasaan Yahudi, kebiasaan itu memang sudah ada dari dulu. Setiap orang-orang yang mati, setiap orang-orang yang dipanggil Tuhan, dia akan diberi rempah-rempah dan diminyaki. Seperti di ayat 1 sampai dengan 3 pun, ketiga ibu ini datang untuk merempah-rempahi dan meminyaki Yesus. Pada saat waktu Yesus mati, itu terjadi pada hari Jumat jam 3 sore. Yesus mati, diperkirakan jam 3 sore. Lalu karena besok hari Sabat, jadi rupanya hari Sabat di Israel itu dari jam 18 atau jam 6 sore sampai besok lagi. Jadi kalau di kalender umumnya pada negara-negara lain, jam 00, jam 12 itu baru besok harinya tuh jam 1 itu udah esok hari. Kalau kebiasaan di Yahudi itu jam 18 atau jam 6 sore. Jadi begitu jam 6 sore itu sudah jatuh hari Sabtu. Nah, kenapa dia nggak meminyaki hari Jumat? Karena hari Jumat waktunya sempit dan harus ada proses dari kematian, yang orang mati itu diangkat dari salibnya, lalu dikain kafani, lalu dimasukkan ke dalam kubur. Jadi ketiga ibu ini tahu kematian Yesus, lalu dia mengikuti kematian Yesus. Datanglah orang dari Arimatea, Yusuf dari Arimatea, seorang majelis besar yang meminta kepada Pilatus untuk menurunkan Yesus karena besok adalah hari Sabat. Jadi pada hari Sabat itu kalau di Yahudi itu dari jam 18 atau jam 6 sore sampai besok lagi jam 6 sore. Jadi hari Sabatnya tidak seperti internasional.
Kalau internasional jam 12, jam 00 itu mulai hari Sabtu, keesokan harinya. Sementara di Yahudi kebiasaan mereka adalah hari Sabat itu sampai jam 6 sore. Sedangkan Yesus meninggal mati pada jam 3 dan dia harus meminta kepada Pilatus untuk menurunkan, mungkin memakai proses, menjalankan proses cukup lama. Jadi 3 jam tidak cukup untuk mengkain kafani atau merempah-rempahi dan meminyaki Yesus. Jadi ketiga ibu ini hanya melihat Yesus di kain kafan, dibungkus kain kafan, dibersihkan, lalu dikubur. Jadi ketiga ibu ini tahu proses penguburannya ada di mana. Sehingga pada keesokannya hari Minggu, setelah melewati hari Sabat, Minggu pagi-pagi setelah matahari terbit, ibu ini langsung datang ke kubur. Kita baca yang ayat yang keempat ya. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Ayat 6, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Nah, jadi yang pertama ibu ini lakukan, dia sampai dikubur, masalah yang pertama ternyata terselesaikan. Apa? Kubur telah terbuka. Cuman dia tidak tahu siapa yang membuka. Yang penting masalah sudah selesai gitu ya. Lalu ketiga ibu ini datang dan masuk, betapa kagetnya saudara-saudara ya. Di sana ada seorang yang memakai jubah putih, orang muda yang memakai jubah putih dan duduk di sebelah kanan. Jadi mungkin Tuhan di sebelah kiri dikuburkan, disimpan gitu, dan di sebelah kanannya itu ada seorang muda memakai jubah putih. Alangkah terkejutnya. Jadi mayat Tuhan Yesus tidak ada, yang ada adalah seorang muda memakai jubah putih. Itu adalah malaikat Tuhan. Saya percaya malaikat Tuhan. Nah, kedua ibu ini takutnya bukan main, terkejutnya bukan main. Karena apa? Karena tidak ada mayat Tuhan Yesus. Mayat Tuhan Yesus sudah hilang. Dan dia sampai tidak berani bertanya, lalu dengan cepat-cepat ia pergi keluar. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Jadi pada saat itu tidak pernah ada kan sebelumnya orang yang bangkit dari kubur dan mayatnya hilang. Apalagi mayatnya hilang dan bangkit dikatakan apa? Dia telah bangkit, berarti hidup. Berarti apa? Berarti Tuhan punya kuasa. Dia tahu kalau Tuhan Yesus itu Tuhan. Tetapi dia nggak tahu kalau Tuhan itu punya kuasa kebangkitan. Punya kuasa yang membangkitkan. Bahkan dia menyembuhkan orang mati. Dia bahkan menyembuhkan orang sakit. Tetapi ketiga ibu ini, sementara yang setiap hari bergaul, setiap hari dekat dengan Tuhan, mungkin jangan-jangan keringatnya Tuhan aja dia udah tahu. Tetapi kenapa dia nggak tahu bahwa Tuhan akan bangkit? Nah, itulah kita. Kita tidak pernah mau tahu kadang-kadang. Kita tidak pernah mau mengerti apa yang Tuhan katakan. Padahal Tuhan sudah berkata, 3 hari setelah aku mati, aku akan bangkit. Setelah aku mati, aku akan hidup. Untuk apa? Untuk membangkitkan kita. Untuk menghidupkan kita bahwa kita orang-orang percaya akan dibangkitkan oleh Tuhan dan diberikan kemuliaan. Nah, dari sini kita belajar bahwa kebangkitan Tuhan itu, kematian Tuhan ada gunanya apa? Untuk membebaskan kita. Untuk membebaskan kita dari apa? Dari kuasa hukum si jahat, dari kuasa hukum Taurat yang menghukum kita dengan segala macam kebiasaan-kebiasaan yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Ya, tapi Tuhan membukakan jalan. Tuhan datang ke dunia untuk apa?
untuk menghilangkan liturgi-liturgi, kebiasaan-kebiasaan kita yang kadang-kadang di luar, kadang-kadang kepercayaan kita terganggu oleh apa? Kebudayaan. Kepercayaan kita terganggu oleh apa? Kebiasaan. Gara-gara kebiasaan, kita menghilangkan iman percaya, melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kadang-kadang kita menjadi lemah karena apa? Karena adat istiadat menjaga iman kita. Karena adat istiadat kita apa? Seperti menahan kepercayaan iman kita, memberatkan gitu ya, menyulitkan iman percaya kita. Karena apa? Itulah Tuhan Yesus mati untuk Dia bangkit. Mati pun untuk menghilangkan segala kebiasaan-kebiasaan yang kadang-kadang dibuat oleh Musa. Jadi banyak kebiasaan-kebiasaan orang Israel yang sebelum makan ada istilahnya cuci tangan. Bukan cuci tangan, seperti kebiasaan-kebiasaan di agama Muslim, mungkin seperti wudhu gitu ya, mau membersihkan diri harus berapa kali. Nah, kebiasaan itu rupanya banyak sekali di umat Yahudi. Kadang-kadang mau keluar rumah harus seperti apa, harus membaca apa, sebetulnya itu baik. Sebetulnya mendidik kita untuk kita lebih disiplin. Itu sebetulnya Taurat Musa. Jadi kebiasaan dari Musa, dari dulu Abraham mungkin turun terus sampai ke Musa, sampai ke hakim-hakim, terus sampai ke Yosua. Dan kebiasaan itu dipegang untuk apa? Karena adat istiadat orang Yahudi itu terkenal dengan tegar tengkuk, keras kepala, susah dikasih tahu. Sehingga apa? Buku itu dicetak dan buku itu dibuat untuk mereka itu tertib di dalam beribadah. Kadang-kadang makanan pun harus diambil 1/10-nya, mungkin harus dipersembahkan kepada Tuhan. Padahal Tuhan tidak begitu ketat dengan ketentuan-ketentuan itu. Nah, itulah yang membuat kita terpengaruh dengan adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan yang mengganggu. Yang ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan di sini, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Jadi mungkin secara logika kita bisa mengerti kenapa ibu-ibu takut. Karena mayatnya hilang. Mayatnya sudah bangkit. Dan tidak ada mayat yang bangkit. Hanya Tuhan kita yang bisa bangkit. Hanya Tuhan kita yang bisa membangkitkan kita dari kematian. Dan kita akan dibangkitkan. Karena kuasa kebangkitan itu adalah kuasa orang-orang pemenang. Lanjutnya, dengan singkat mereka sampaikan ke semua pesan itu kepada Petrus dan temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Jadi marilah kita renungkan bahwa kuasa kebangkitan itu memenangkan kita. Kuasa kebangkitan menghancurkan segala kuasa setan, menghancurkan kekerasan hati kita, kekerasan hati kita akan dihancurkan. Untuk apa? Untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita mendapatkan kuasa kebangkitan yang dari Tuhan Yesus. Karena kuasa kebangkitan itu adalah memenangkan kita. Karena kuasa kebangkitan itu adalah untuk umat pemenang yang mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Marilah kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami telah diingatkan melalui firman-Mu Bapa, di mana firman itu menguatkan kami melalui kuasa kebangkitan. Kami adalah umat-umat pemenang. Kami adalah umat-umat
yang lebih dari pemenang, karena Tuhan yang begitu luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah setiap umat percaya, setiap jemaat-jemaat, terutama GGP Kanaan yang mendengarkan Tuhan, Engkau berkati. Biar melalui perenungan ini Tuhan, dikuatkan setiap jemaat, setiap pribadi, diberikan kekuatan terus yang daripada Tuhan, karena berkat-berkat Tuhan itu luar biasa. Yang lemah Engkau kuatkan, yang terbelenggu Engkau bebaskan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang kekurangan Engkau cukupkan, bahkan sampai berkelebihan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, juga kami berdoa Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan, terdapat wabah yang memang membuat kita khawatir, membuat kita walaupun orang percaya harus melihat dan serasa mencekam dengan keadaan seperti ini Tuhan. Biarlah Engkau topang terus, Engkau kuatkan terus, supaya jangan membuat kami lemah, tetapi membuat kami lebih dekat lagi kepadamu, karena Engkau adalah kekuatan bagi hidup kami, karena Engkau petunjuk jalan bagi hidup kami, Engkau yang menguatkan kami, bahkan di setiap langkah hidup kami, ada Tuhan yang akan menopang kami, serta memberikan petunjuk jalan kepada kami, di mana setiap kami melangkah, ada Tuhan di depan kami yang akan menopang serta membawa kami kepada iman percaya kami, sehingga kuasa kebangkitan itu menjadikan kami adalah umat yang lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Saudara-saudara yang kasih, kiranya kasih karunia, berkat-berkat sorgawi menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.